Ini RTH ya. Enggak RTH. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau rakit lagi guys. Ini mungkin videonya agak sedikit panjang ya. Ya kalau dirasa bermanfaat silahkan ditonton sampai habis. Kalau kurang menarik ya di skip aja, gak apa-apa ya. Kali ini sedikit lebih ke tutorial ya guys. Jadi sekalian ngerakit, sekalian ngasih tutorial buat para pemula yang mau ngerakit drone dari nol. Oke, kali ini rencananya kita mau rakit drone 5in ya, dari merek E-Flite Nazgul Evoque yang F5D. Untuk partnya kita miripin seperti yang bawaan PNF pabrikan ya. Jadi untuk framenya kita pakai Evoque F5D V2. Untuk FC nya juga kita pakai E-Flite Blitz F722 yang 55 ampere. Motornya pakai E-Flite Sync Pro Sync yang 1800 kV. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan itu kita persiapkan framenya dulu ya guys. Ini tuh rencananya kita kan mau pakai PTX O3 ya. Jadi mau pakai PTX O4, tapi kan Nazgul Evoque V2 ini bawaannya itu untuk O3 ya, O3. Jadi ini kita beli extension tambahan yang khusus untuk O4. Ini kita dapat framenya dengan harga murah ya guys. Harganya itu kemarin kita dapat harga 950 ribuan, tapi dengan spek yang bagus banget. Ini udah full LED, udah ada set cover LED nya juga ada 6, di side covernya itu ada 4, dan di bawah di tengah-tengah frame itu ada 2. Nah, ini manualnya ya guys, buku petunjuk frame assembly. Sekedar tips ya untuk pemula atau yang mau rakit. Sebelum kita merakit drone itu, kita siapkan partnya dulu yang sesuai ya, biar nanti kita rakitnya itu nggak bingung, nggak saat kita rakit itu nggak ada yang nggak cocok gitu lah. Contohnya di ini ya, di frame ini. Frame ini tuh 5in Dead Cat DC. Cuma mounting FC nya itu cuma ada satu dan ukurannya kecil, yaitu 20 mm kali 20 mm. Sedangkan pada umumnya atau rata-rata drone 5in itu yang ukuran segini itu kebanyakan menggunakan FC yang 30 kali 30 mm karena mereka butuh ampere yang besar. Sedangkan kalau ampere besar itu kan butuh ISC dengan komponen yang lebih banyak pula. Nah, otomatis kan butuh ukuran yang lebih besar. Sedangkan ini cuma 20-20. Jadi kita ya harus nyari FC ISC nya juga yang ukurannya 20 kali 20. Dan pilihannya cuma satu, ya E-Flite Blitz F722 mini ini ya guys. Ini satu-satunya FC 20 kali 20 yang ampernya sampai 55 ampere.
Di lain nyari-nyari yang lainnya itu gak ada. Adapun merek yang lain kebanyakan mentok di 45 ampere, sedangkan ini kita mau pakai motor yang ukurannya di bawah 1900 kp, yang berarti otomatis kita butuh ampere yang di atas 50 ampere ya, di atas 45 ampere. Karena kalau di bawah itu ya takutnya ISC-nya gak kuat dan ujung-ujungnya nanti jeblok atau keluar asap ya guys kalau di pans. Mau gak mau ini akhirnya kita beli FC Flight Blade 722 mini ya, karena emang ini yang bisa dipasang di sini di frame ini ya guys, dan harganya itu lumayan. Harga FC sama ISC nya itu 2 juta sendiri. Jadi ya harus hati-hati rakitnya, jangan sampai ada kegagalan atau kerusakan saat rakit. Ini untuk pertama yang harus kita lakukan saat merakit itu ya, kita pasang frame dulu ya guys. Ini kebetulan sedikit rumit framenya, jadi di tengah-tengahnya dia itu ada LED. Nah, LED warna hijau ini kita harus pasang pas di tengah-tengah, jadi gak ada lock lagi untuk armnya itu, tapi ya ini harus ada LED di tengah dan ditumpuk dengan arm, keempat armnya itu nanti numpuk di atas LED itu. Jadi nanti kalau ada masalah di LED nya, mau gak mau kita bongkar semua framenya. Tapi menarik sih, ini desainnya keren banget ya, like rapih banget. Itu ini di armnya itu ada namanya seperti silikon neon itu ya guys. Jadi nanti si LED hijau ini ada 4 LED itu ngarah ke setiap armnya, mengarah ke setiap kaki-kaki di framenya. Nah, nanti saat kita lihat dari bawah itu seperti LED nya itu ada di bawah kakinya, tapi padahal itu cuma sorotan dari LED yang tengah itu ya guys. Keren sih ini, cuma ya itu jadinya kalau ada apa-apa di LED nya ya kita harus bongkar sama frame nya juga. Ini pertama kita pasang baut di armnya ya guys. Bautnya juga ini cuma 2 penguatnya cuma 2, yang satu itu dia jadi satu sama stand off, yang satunya lagi khusus untuk menguatkan armnya ya guys. Dan kalau gak salah ini ada satu lagi nanti untuk baut FC nya itu dia juga untuk menguatkan armnya juga, jadi 3 totalnya untuk ngelok armnya itu biar gak gerak-gerak, itu biar gak geser. Itu ada 3 baut untuk mengunci armnya. Pastiin baut untuk arm ini harus kuat ya guys, gak boleh ada yang kendor, gak boleh ada yang meleset. Kalau perlu kita kasih lock nut itu seperti lem baut yang warna biru itu, biar kalau kita terbang atau kena getaran itu dia nggak kendor. Nah seperti ini loh guys, itu kan bautnya ada biru-birunya ya, itu namanya lock nut. Loctite bukan lock. Loctite itu lem. Jadi saat nanti kena getaran dari motor saat kita terbang itu si bautnya nggak bakal kendor. Yap, ini framenya udah setengah selesai guys. Kita mau pasang soket LED nya dulu. Nah ini seperti yang saya bilang tadi kan. Mau masang soketnya aja susah banget ya. Saya salah masang, harusnya kita pasang soket dulu baru pasang arm. Nah ini jadi tadi saya terpaksa copot arm lagi dan pasang soket baru kita pasang ulang. Aduh ribet banget ini framenya guys.
Next kita mau pasang ini ya, apa, LED extension. Ini LED extension itu fungsinya nanti buat pencabang LED ya. Nanti LED itu masuknya ke sini semua, ke soket-soket ini semua. Tapi ternyata dia ada buzzernya juga, jadi kita gak perlu buzzer tambahan karena dia udah dilengkapi buzzernya di LED-nya itu. Nah, dan dari bawahnya ini ternyata udah disiapin mounting ya, mounting untuk LED extensionnya ini. Jadi kita tinggal pasang dan baut aja. Pintar sih ini desainnya, jadi nanti kita gak perlu banyak kabel ya untuk apa? Untuk menyambung LED ke FC-nya. Ditambah lagi ini kan LED-nya banyak, ada 6. Kalau kita sambung semua ke FC itu nanti bakal semraut banget kabelnya. Makanya dia ini disediain LED extension yang nanti kita tinggal nancepin soket aja ke situ untuk LED-nya. Oh ya, ini guys, sebelum kita lanjut, ini karena kita mau coating, jadi LED extensionnya ini juga kita coating ya guys, karena nanti kalau crash kena air itu ya, kalau nggak di coating bisa konslet juga ini, karena komponen juga. Coatingnya saya pakai yang murah ya, namanya Kokokot, harganya apa ya, 10 ribuan atau 15 ribuan itu di Tokopedia. Yang kemarin yang hijau itu tadi, yang di tengah juga udah saya coating sebelumnya, jadi udah pasti aman ya. Harusnya sih LED-nya juga di coating nanti. Ini sebagai apa ya, tips juga sih buat teman-teman yang mau rakit ya. Kalau FC-nya nggak masalah itu seharusnya coating ini wajib ya, biar kalau kita crash itu tidak terlalu banyak kerusakan. Setidaknya kalau udah di coating itu nggak bakal langsung konslet kalau kena air. Dan ada emang komponen yang harus di coating itu saat kita rakit ya guys, jadi nanti pas saat kita selesai itu kita gak perlu bongkar-bongkar lagi untuk coating. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini kita tinggal nancap aja soketnya ke sini, soket LED-nya. Gak perlu nyambung kabel lagi ke FC. Jadi yang nyambung kabel ke FC itu cuma satu doang, yang soket 4 biji ini. Ya guys, tadi masang LED extensionnya udah beres. Next kita mau pasang ESC-nya ya. Ini dia FC mahalnya, FC mahal tapi kecil, namanya E-Flite Blitz Mini F722. Speknya ini untuk kayaknya yang mahal itu ESC-nya ya guys. Ini speknya pakai MOSFET yang ampernya gede banget, jadi dia bisa, walaupun ukurannya kecil, dia bisa sampai 55 ampere. Kalau untuk FC-nya sih saya kurang merekomendasikan ya, mungkin nanti untuk FC-nya bisa diganti pakai FC lain kalau nggak pakai ini ya, E-Flite yang ini. Soalnya ini giroskopnya pakai BMI 270 yang menurut saya itu sangat susah untuk settingnya ya guys, terutama mau setting PID atau filter itu dia harus ada treatment sendiri. Nah, yang penting kalau BMI 270 kita rakitnya aman sih, kita pas rakitnya harus benar-benar clean, jadi jangan sampai terlalu ketekan, jangan sampai terlalu kendoh, itu dijamin aman sih untuk gironya. Cuma yang lebih aman lagi kita cari FC yang pakai giro selain BMI ya, seperti MPU 6000 atau ICM. Nah, ini untuk ESC nya guys.
seperti yang dia balangkan. Ini cuma 20x20 tapi bisa 55 ampere. Dan bagusnya lagi dia udah terpasang kapasitor, jadi kita nggak perlu lagi nambah kapasitor ya guys, karena udah ada di sana. Nah ini untuk apa, dampernya pastiin kita terpasang semua ya guys. Seperti yang tadi bilang tadi di awal, untuk FC nya itu kan perlu redaman yang smooth, jadi dampernya itu harus maksimal. Di AC ada, di FC juga ada. Nah ini udah terpasang semua. Next kita pasang ke FC. Ini sebelumnya bagian bawahnya di coating dulu ya guys, karena nanti kalau sudah di solder itu bakal susah coatingnya. Bagian bawah ISC nya ini udah saya coating ya guys, jadi nanti kita gak perlu bongkar lagi untuk coating. Next selanjutnya kita mau pasang kabel power ya. Kabel power di sini agak tricky guys, karena ini memakai XT60E, XT60 yang pakai baut ya. Jadi kita harus benar-benar pas kabelnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih nanti susah nekuknya, kalau kurang pun ya kayak cukup, nanti malah ketarik si ISC-nya, malah bahaya guys. Jadi kita harus ukur benar-benar pas ya guys. Terutama nanti kan di situ ada PTX, jadi jangan sampai kita menghalangi PTX ya. Pastiin soldernya kuat ya. Sini juga salah satu tips buat yang mau rakit ya. Pastiin solder kalian bagus, solder dan tenolnya bagus. Ini yang paling sering diabaikan sama para pemula yang mau rakit ya guys. Asal beli solder, tenol juga asal, itu nanti ujung-ujungnya malah jelek. Dan kalau solderan kurang bagus ya udah tau lah efeknya bakal gimana. Nempelnya gak kuat, terus lari-lari melebar itu timahnya kemana-mana, dan ujung-ujungnya konslet kan. Jadi pastiin kalian solder yang gak harus bagus, yang penting panasnya stabil. Ini untuk solder kabel power, saya saranin gunakan suhu soldernya di 350 sampai 400 derajat ya guys, biar tenolnya benar-benar matang. Nah harus pas banget ya guys kabelnya, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang, soalnya kalau nanti kurang atau lebih kita harus motong lagi. Nah ini guys yang saya bilang, tenolnya yang rekomen pakai ini ya, mereknya Paragon, itu bagus banget. Tadi sebelumnya saya pakai tenol abal-abal, jadi nggak bisa bagus, akhirnya saya ganti Paragon guys. Selain hasilnya rapi, dia udah pasti matang sempurna, jadi solderan pun udah pasti sangat kuat. Nggak harus rapi banget sih, yang penting matang aja ya guys, dan dia nggak short ke minus sama negatifnya. Nah bagusnya ini ISC nya kan udah dilengkapi kapasitor, jadi kita gak perlu repot-repot lagi pasang kapasitor guys. Ini solder saya sebenarnya solder murah yang 50 ribuan, cuma
kepala solder, mata soldernya itu kita ganti yang agak bagus karena bawaannya itu jelek banget. Ini saya pakai mata solder merek Delco apa Deco ya, yaitu. Nah ini kita kasih flux juga. Flux itu sangat penting untuk solder karena nanti dia benar-benar ngebersihin solder-solder yang miring atau nggak rapih ya. Kalau kita kasih flux dia otomatis soldernya mengumpul di tengah-tengah yang kita solder. Dan fungsinya saat kita mau nyolder di tempat-tempat sempit itu flux sangat berguna banget karena nanti dia otomatis akan mencairkan timah hanya di tempat pad solder aja, nggak kemana-mana, dan dia gak bikin soldernya nempel ke pad lain, tenolnya nempel ke pad lain, jadi biar aman. Nah ini udah selesai guys, solder kabel powernya. Guys, kita mau pasang motor ya. Ini kita pakai motornya yang e-flexing 1800 kV karena kita mau pakai baterai 6S. Dan lumayan rekomen juga ini motornya, harganya murah cuma 200 ribuan tapi kualitasnya lumayan bagus. Nah ini kita juga disediain skidnya ya guys, landing skid dari bawaan framenya ini dari bahan 3D print, jadi kita gak perlu beli lagi atau ngeprint lagi, kita pasang saat pasang motor. Tips lagi ini ya, kalau saat awal kita pasang motor cukup pasang satu baut aja, jangan langsung semua dan jangan langsung kenceng, cukup satu atau dua baut dulu. Yang penting dia diam dulu di situ ya guys. Jangan langsung pasang 4 baut dan kenceng, karena kita gak tahu nanti posisinya benar atau salah, atau nanti ada kekurangan yang mengharuskan kita membongkar motor, jadi kita nggak repot. Untuk baut gampang kok, nanti kita di akhir juga bisa ya guys. Jadi untuk pertama ini kita baut 2 baut dulu, jangan langsung 4-4-nya, biar nanti kalau bongkar pasang itu gampang. Nah ini udah kita pasang semua ya guys, 4 biji. Dan ada kelebihan lain lagi ini dari frame Epoch ini, kita dapat wire tube juga guys. Nah ini dia, dapat wire tube yang fungsinya untuk melindungi kabel motor dari luar. Ini murah banget sih, 900.000 dapat wire tube, dapat casing DJI O3 yang ada heatsinknya, terus dapat pigtail juga 2 biji. Wah guys, itu sayangnya stoknya cuma ada 1, ini stok terakhir. Kalau ada lagi, kemarin mungkin kita mau beli 2 atau 3 itu buat spare. Nah ini wire tube-nya guys, ini bagus banget sih buat melindungi kabel motor dan juga bikin drone lebih rapih ya guys. Jadi si kabel nggak kemana-mana. Masangnya juga mudah, kita cuma tinggal masukin kabelnya dan udah dilengkapi dengan double tip. Jadi udah tinggal pasang aja di arm, tinggal tempelin. Pastiin rapih ya guys kabelnya, masangnya ya. Kalau rapi itu nanti kita juga mau maintenance itu gampang dan gak bakal gampang rusak kalau rapi itu. Misal kayak ada kabel kelewar keluar, nanti crash dikit nyangkut ke propeller kan rusak ujung-ujungnya. Nah itu yang bikin repot kalau
rapi kan aman semua, mau kita terbang seperti apapun udah pasti aman. Nah ini udah kita pasang semua guys, wire tube-nya atau pelindung kabelnya. Kita potong kabelnya dulu karena ini nanti ada side cover ya, jadi kita mau gak mau ya desain soldernya harus kayak gini, harus dipotong pas banget ke ESC, karena kalau kelebihan atau kepanjangan nanti dia bisa nutupin side covernya ya, tutup sampingnya, jadi gak bisa nutup nanti. Jadi mastiin motongnya itu pas. Dan bagusnya ini ESC nya, pad soldernya dia di pojok-pojok itu guys. Biasanya kan pad solder ESC itu di samping ya, 6 biji. Ini di pojok-pojok 3 biji, jadi gampang banget nyoldernya dan gak bakal nutupin, ngehalangin tutup sampingnya nanti. Nah guys, kalau ada potongan kabel motor seperti ini, kalau bisa disimpan ya guys, karena suatu saat kita butuh untuk menyambung lagi kabel yang pendek, itu pasti kepake banget. Hanya ini kabel AWG seperti itu harganya mahal guys, 1 sentinya itu kalau gak salah yang ukuran 20 AWG itu 1000. Misal kita butuh 10 cm aja kan ada 10.000 kan. Nah ini udah kita potong semua ya guys, jadi kita tinggal siap-siap untuk soldernya. Pastiin lagi soldernya panas ya. Untuk solder motor itu hampir sama dengan nyolder ini ya, kabel power ya, ada di panas antara 350 derajat. Cuma dengan syarat kita nggak boleh lama-lama nempelin solder ke ESC nya ya guys. Sebisa mungkin sekali titik atau sekali 1 titik solder itu 1 detik, jangan kelamaan nempel, biar menghindari kerusakan pada ESC karena panas ya. Makanya kita saranin di 350 derajat, karena itu saat kita solder nanti si kabel itu udah pasti langsung nempel ke tenolnya itu. Dan jangan lupa dikasih flux, solder flux itu sangat membantu banget guys. Pertama, ini cara solder yang bagus ya. Jadi di pad soldernya itu, di ESC nya kita harus kasih tenol dulu. Sebelum tenol kita kasih flux dulu, olesin flux dulu di pad soldernya itu, terus kita kasih tenol di situ. Nah di kabelnya juga kita kasih tenol dulu di kabel-kabel motornya itu. Jadi nanti saat kita nyolder udah kita langsung nempelin. Lebih bagus lagi kita tambahin tenol lagi saat kita nempelin kabel ke ESC. Jadi udah pasti nanti, nah seperti ini, saat kita nempelin solder itu langsung dia cair dan langsung nempel. Gak harus lama-lama ditekan sampai ESC nya panas ya guys. Coba lah, ini nggak sampai 1 detik pun dia langsung nempel dan soldernya tenolnya matang. Jadi nggak perlu lagi nahan solder di ESC nya ya guys. Nah seperti itu. Nanti untuk rapihkan kita bisa solder ulang saat semua udah nempel, cuma dengan dikasih lagi olesan plug. Kita kasih olesan plug, kita tambahin lagi tenolnya, dimana yang
solderan yang masih kurang banyak atau kurang rapi solderannya. Jadi kita benar-benar enggak terlalu lama menempelkan solder ke ISC, soalnya kalau terlalu lama ya itu bahayanya si ISC nanti kepanasan dan dia ujung-ujungnya rusak, guys. Nah, kalau kita nyoldernya cepat seperti ini udah pasti aman, si ISC nggak bakal kepanasan. Ini udah kita solder semua, guys. Next kita mau pasang ini PTX nya, karena nanti PTX nya kabel PTX nya berada paling bawah atau di atas ISC, antara FC dan ISC. Jadi kita harus pasang ini duluan. Ini PTX nya kita pakai DJI O4 Pro Air Unit ya, guys. Kita beli baru dari official. Nah, seperti ini tadi, kita harus pasangnya pas, karena kalau misal kabel powernya tadi kelebihan atau kurang, ini kita bakal susah masang PTX nya, guys. Ini juga kayaknya saya salah, harusnya ini kabelnya lewatnya atas saja, guys. Kalau lewat bawah seperti ini kayaknya dia gak bakal muat. Nah, ini kita coba pasang side covernya, guys, sama pasang PT. Nah, dan ternyata betul, guys, ini kurang nggak muat. Jadi nanti kita angkat aja kabel ininya, kabel powernya lewat atas. Ini masih cukup, soalnya kita tadi nyoldernya sedikit dipanjangin ya. Nah, ini kabel powernya kita naikin ke atas. Cuma sebelum itu kita mau ganti antenanya dulu ya. Jadi ini nanti antenanya mau kita ganti yang SMA, yang sedikit lebih panjang. Sebenarnya antena bawaannya ini udah bagus banget untuk O4 Pro. Antena bawaannya ini udah good banget ini. Tapi ya kebetulan yang raketnya ini minta dia pakai antena yang agak panjang dan pakai SMA, biar nanti kalau dia nyimpen di tas itu bisa dicopot pasang. Kalau pakai bawaannya kan dia nggak bisa dicopot, guys. Nggak mau ya harus nempel terus di situ. Nah, ini kita mau pasang pigtailnya dulu. Nah, di O4 Pro ini harus hati-hati ya, guys, karena konektor UFL nya ini ringkih banget. Kalau baca-baca dari forum luar negeri sih, kalau sering-sering kita copot pasang dia gampang lepas. Jadi kita harus hati-hati banget. Sedangkan dan ini di O4 Pro kita harus bongkar tutupnya. Jadi kalau kita mau copot antena atau ganti antena, kita harus nyopot tutup PTX nya, nggak kayak di O3 atau di Vista yang kita cuma buka locknya aja. Ini kita bener harus nyopot tutup PTX nya yang atas, copot semua. Jadi ribet kalau bongkar pasang. Ini sih jeleknya di O4 Pro, lemahnya, tapi overall dia bagus banget. Kameranya bagus banget, sinyalnya bagus banget. Rekomen sih untuk yang mau rakit di budget lebih, udah tetap saraninya ya di O4 Pro ini. Cuma kendalanya lagi, barangnya agak susah. Udah mahal, barangnya susah, bikin males mau beli. Nah, ini udah kita pasang ya, guys. Langsung kita tutup lagi PTX nya.
Kenapa saya pasang duluan? Karena saat nanti kita udah masang FC, kita nanti susah mau naruh kabel kameranya ya di bawahnya. Jadi saya pasang duluan VTX nya. Oke, masang pigtail selesai, kita tinggal masukin ke mounting 3DP nya itu ya guys. Aduh, ribet banget ini drone-nya itu sempit tapi komponennya banyak. Nah, seperti ini. Kita masukin pigtailnya ke 3D print-nya, terus kita baut yang kenceng. Nah, ini satu lagi ya, kalau kita mau beli pigtail atau beli antena, pastiin konektornya sesuai guys. Ini pengalaman yang rakit drone ini, dia beli pigtailnya itu salah, yang harusnya pigtail jarum tapi dia belinya yang lubang, sedangkan antenanya itu jarum. Jadi kalau jarum sama jarum ya gak bakal bisa. Akhirnya dia beli lagi yang lubang yang pas sama antenanya. Yang kalau seperti ini jadinya pas ya guys. VTX udah kepasang, next kita mau pasang FC. Cuma sebelum itu kita coating lagi ESC nya bagian atas, karena nanti kalau FC udah dipasang susah coatingnya. Nah, coating udah kering, kita pasang ini ya guys, dampernya ini kita tambahin satu spacer biar si FC bener-bener bisa ngedam, bisa meredam getaran. Nah, saat kita tekan-tekan itu dia masih bisa goyang ya guys. Tipsnya gini, kalau pasang FC apalagi yang pakai gyro seperti BMI itu benar-benar dia harus bisa naik turun atau apa ya namanya, ngeper lah, kayak shock gitu ya, ngedamper. Jadi dia nanti kalau kena getaran nggak ikut getar tapi bisa keredam sama dampernya itu. Jadi si gyro pun tidak terlalu bekerja terlalu kuat kalau getarannya berkurang. Next, kita FC udah terpasang ya guys. Ini rencana kita mau pasang kamera dulu, karena kameranya kelewar-kelewar takutnya kebentur atau kegores kan bahaya guys. Jadi kita mau pasang dulu kameranya. Nah, ini dia yang saya bilang kita beli lagi extension untuk O4 ya, karena bawaannya itu untuk kamera O3. Untuk extension O4 dia lebih panjang ke depannya, itu lebih moncong dan lebih besar. Desainnya keren sih, dia pakai CNC aluminium ya, jadi nggak takut lagi patah atau kebentur saat kalau kita crash. Ya jangan sampai crash juga sih, walaupun CNC tetap sayang kalau di crashin. Apalagi ini kameranya O4, aduh, protectionnya harus maksimal guys. Ini kamera udah pasang, kita tinggal baut. Ini kita dapat. Nah, ini kelebihannya E-Flite. Kita mau beli FC atau beli frame, dia dikasihnya itu bautnya banyak banget ya.
pasti dilebihin. Misal contoh ini, kita butuh kamera, butuh baut kamera kan 4 biji ya, tapi mereka lebihin pasti ada 5 bautnya itu untuk baut kamera. Untuk baut frame mereka butuhnya kan paling berapa biji, tapi pasti dilebihin. Nah, enak itu kalau lebihnya itu bisa kita simpan buat besok kalau baut kita hilang atau kita mau ngerakit lagi, malah bermanfaat. Kita gak perlu beli baut lagi guys. Nah, untuk mounting kameranya juga bagus, ini dia pakai silikon ya untuk mounting kameranya, jadi udah pasti dia ngeredam getaran. Kalau untuk O4 sama O3 kan dia ada gironya ya di kameranya itu. Nah, itu juga sama, gironya itu kita sebisa mungkin tanpa getaran. Oke, ini guys, kita selanjutnya mau pasang GPS ya. Ini untuk wiringnya kita udah sediain ya di sini. Ini untuk GPS, jangan sampai salah ya guys. GPS kita pakai UART 4, dan ini untuk FC nya dia udah nyediain soket di TX4 R4, jadi kita tinggal tancap aja, kecuali untuk konektor SCL sama SDA nya ya kita solder tadi. Tuh, sekarang kita tadi GPS sudah terpasang, next kita pasang RX ya. RX nya kita pakai Radio Master LRS RP4TD Diversity, panjang banget namanya guys. Ya pokoknya LRS Diversity lah. Diversity itu dia memiliki dua receiver. Jadi saat satu receivernya jelek sinyalnya, dia secara otomatis pindah ke receiver satunya. Makanya di sini dia ada 2 antena guys. Jadi untuk long range udah pasti bagus. Ini kita kasih lagi wiringnya. Untuk RX kita mau pasang di UART 2. Ini juga pakai soket, jangan sampai kebalik ya guys. TX ke RX, RX ke TX. Dan untuk positifnya ke 5 volt, untuk negatifnya ke ground. Ini juga udah pakai soket ya guys, jadi kita gak perlu solder di FC nya, kita hanya perlu solder di RX nya aja. Pastiin solderannya kuat. Nah, untuk komponen-komponen kecil gini, soldernya itu jangan terlalu panas ya guys, karena nanti bisa merusak mainboardnya. Kita biasanya di suhu 300 derajat atau di 280 derajat, itu udah pas banget dan udah pasti matang soldernya, karena menghindari kerusakan pada PCB nya, karena PCB nya itu tipis. Kalau kita terlalu panas dan terlalu lama nempelin solder, itu bisa ngerusak pad soldernya. Itu ujung-ujungnya nanti bisa lepas, dan ya udah, kalau udah lepas rusak. Oke guys, ini soldernya udah ya guys. Next kita pakai ini heatsink, biar nanti dia nggak short ke bagian lain. Nah ini guys, sempit banget, jadi kita harus pas masangin RX nya, nempatin RX nya kita harus pas ya guys, karena tempat ininya sempit. Rencana kita mau taruh RX nya di atas PTX. Antenanya udah disediain, ini di 3D print di belakang, cuma yang satunya nanti kita mau bikin mounting lagi di atas. Jadi yang tipsnya kalau pakai RX Diversity, satu antena vertikal, satu antena horizontal. Nah itu bakal maksimal sinyalnya. Jadi kalau semua horizontal ya gak ada gunanya,
non diversity, sama aja sinyalnya di situ semua nanti. Bahkan kalaupun single antena yang bagus itu vertikal kalau LRS, kalau mau long range ya gitu. Kecuali kalau mau nggak long range, mau terbang biasa aja ya itu bebas, mau gimanain juga. Yang penting antenanya nancep, nggak lepas. Ini RF udah pasang. Ini kita mau coba pasang side covernya dulu ya guys, siapa tahu nanti dia kehalang sesuatu jadi kita harus bongkar-bongkar lagi. Dipastiin side covernya bisa dipasang dengan gampang. Keren ya guys. Nah, side covernya dia dilengkapi LED, jadi nanti LED nya ada di samping-sampingnya itu. Oke guys, ini aman ternyata, tidak ada yang menghalangi. Mantap. Kita gak perlu bongkar lagi, side cover udah langsung kepasang dengan aman. Yup, jadi rapi ya guys, cuma ya dalamnya tetap sesak gitu. Nah, kita mau tes dulu ya sebelum kita baut kunci apa semua. Kita mau tes dulu tancap baterai. Sebelum tancap baterai kita cek dulu, kalau ada apometer bisa pakai apometer, cek negatif positifnya dia nggak short atau nggak nempel. Nah, tambah lagi smoke stopper seperti ini guys, jadi nanti kalau ada short dia aman. Sip, aman semua guys, nggak ada asap, nggak ada jin keluar. Lampu LED nyala semua, PTX nyala, RX juga nyala. Ses, dijamin aman. Oke, sekarang kita baut ya guys, karena tadi kita udah tes semua aman, jadi kita tinggal tutup aja cover atas. Itu ya guys, kalau mau ngetes jangan lupa seperti tadi, kita cek dulu. Kalau awal-awal bener habis rakit, kita cek dulu pakai apometer antara negatif positifnya dia nggak short, nggak nempel. Kalau ini udah nempel, nah next kita mau setting beta flag-nya ya guys. Jadi ini karena masih pakai beta flag lama, jadi kita mau apa? Kita mau flash dulu FC-nya guys. Cek pertama-tama kita cek versinya dulu, versi beta flag-nya. Nah, setelah kita cek, kita samain dengan tadi versinya tadi. Namanya apa? Kita samain. Terus kita pakai firmware yang terbaru, pastiin custom device-nya lengkap. Kita load firmware online. Setelah berdownload kita langsung flash. Pastiin jangan di backup dulu ya guys sebelum di flash. Pastiin kita backup dulu. Ini tadi saya backup tapi cuma nggak ke record. Jadi backup, kita terus cek version, kita masuk dev mode atau bootloader mode, baru update firmware. Nah, ini flashnya udah selesai guys. Next kita setting aja beta flagnya, kita kalibrasi accelerometer. Next kita cek port ini WRT ya guys, sesuaiin sama ini tadi. Kita tadi pasang RX di WRT 2, WRT 1 untuk PTX O4,
dan WRT4 untuk GPS. Nanti kita sesuaikan juga ya di sini. Nah, ini WRT1 untuk PTX HD digital RX, serial RX di WRT2, WRT4 GPS. Kita save and reboot. Next kita ke konfigurator, konfigurasi. Kita setting magnetometer nyala karena kita tadi solder STL sama SDA nya ya. Kita kasih nama kuatnya, kita nyalain budget beacon, terus setting maksimum arming derajatnya 180, matiin air mode, GPS dinyalain, LED strip dinyalain. Setelah konfigurasi kita ke ini baterai biarin default aja, kita ke file save karena kita pakai GPS, kita pakai stack 2. Next ke GPS rescue, setting turunin dikit aja guys, pastiin sanity checknya on ya. Kalau udah langsung save reboot aja. Next kita ke preset. Ini biasanya aku langsung kasih preset supaya play freestyle ini ya guys. Pastiin sesuai pakai baterai 6S tanpa angkat GoPro, tanpa angkat action cam. Rate-nya kita di smooth medium. Save and reboot. Next kita ke PID tuningnya kan itu udah ya di preset. Kita ke receiver. Nah, receiver pastiin crossfire telemetri nyala ya. Lalu kita ke mode sesuaiin sama remote kalian ya guys. Ini aku pakainya standar yang biasa kita pakai. AUX 1 untuk arming, AUX 2 untuk mode terbang, AUX 4 untuk GPS rescue, dan AUX 3 untuk buzzer. Kalau sudah kita save. Next kita ke GPS biar default. Motor kita mau setting di prop out itu putaran motor keluar guys. Pastiin ininya dinyalain di receivernya. Kalau udah kita save and reboot. Next kita ke OSD. OSD ini agak panjang guys. Kalau OSD gampang lah ya, kita sesuaikan dengan selera pilot masing-masing. Kalau saya karena ini buat orang, jadi ya saya kasih tampilan standar yang penting-penting aja ya. Seperti tadi baterai voltage ini karena pasang GPS, kita ada attitude, GPS longitude, GPS latitude, GPS satelit, GPS speed, home direction, home distance, link quality untuk sinyal remote, RSSI untuk sinyal remote, throttle posisi, terus timer untuk arming, dan ini power TX atau power remote. Kalau udah kita tinggal posisiin bebas ya, posisinya terserah masing-masing mau dimana yang paling jelas di mata, biar kita gak perlu terlalu banyak tengok kanan dan tengok kiri. Kalau saya seperti ini ya guys posisinya. Jadi untuk GPS kita satuin semua kecuali home direction. Kita home direction biasanya kita taruh di tengah sini, jadi biar kita tahu arahnya kemana saat drone kita hilang orientasi. Untuk sinyal juga kita jadiin satu, RSSI DBM, power sama LQ. Untuk voltase baterai juga kita jadiin satu, voltase, mAh yang digunakan, sama throttle position. Throttle position itu biar kita tahu ya guys seberapa efisien kuat kita itu. Untuk mode terbang kita taruh tengah bawah aja, dan untuk
waktu terbang kita taruh sebelah kanan, lalu save. Ini sudah ya. Oh iya, ini ada LED, jadi LED strip kita harus aktifkan dulu ya. Kita pilih tadi kalau nggak salah ada 6 LED, jadi kita harus aktifin juga 6 LED ya guys. Ini kok gak mau nyala, ntar lu kok gak mau clear kok gak mau nyala, gak mau ke select apanya ini guys. Ntar kita disconnect dulu, coba. Gak mau, tetap di save. Apa kita harus nyalain wire ordernya dulu ya guys? Gak mau nyala LED nya, apanya ini? Tetap gak mau. Coba kita nyalain wire ordernya ya guys. Oh iya ya, wire ordernya harus dinyalain dulu. Wire orderingnya kita select dulu, nyalain dulu wire ordernya, select satu LED, satu itu 0, terus kita pilih yang warna aja, warnanya kita kelap-kelip aja ya guys, warna pelangi gitu biar kayak pelangi FPV. Kita setting semua, kan tadi ada 6 LED nya ya, kita harus nyalainnya 6 juga ya guys. Lima, 6, oke. Kalau udah nyala 6 kita save. Oke, semua udah setting ya guys. Next kita tes lagi nih, setelah kita setting backup lagi guys, LED nya nyala apa enggak. Wih, nyala ya guys, keren ya. Cakep. LED nyala, semua aman. Next kita tes terbang, semua aman. Nah ini ya guys, LED bawahnya keren guys, kedip-kedip warna-warni. Gila kan, 900.000 dapat frame kayak gini. Ayolah para seller nyetok lagi, kita mau beli. Next kita tes terbang ya guys. Maiden ya, yang habis kita rakit, F-Flight Evoque F5D O4. Ini gimana ya? Aman deh. Sebelumnya kita udah binding ya guys, PTX sama remote-nya juga. Oke. Mana? Man? Anjay, semut panas. Anjay. Song, enak. Pasang semut banget ya. Tapi motor panas kayak, kita landing dulu, cek motor. Sip, aman semua guys, tinggal terbang. Makasih yang udah nonton ya, semoga bermanfaat. Kalau manfaat silahkan di like dan jangan lupa subscribe nya guys. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.